Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil pengembangan program intervensi dini anak berkebutuhan khusus di PAUD Mutiara. Anggota kelompok kami itu adalah saya sendiri, Mulyani, ada Raga, Budi, Linda, dan Barak. Oke, selanjutnya itu identitas anak bernama lahir di jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak pertama dari 2 bersaudara, bersekolah di PAUD Mutiara, kelas PKB. Baik, yang pertama pada aspek perkembangan yaitu perkembangan fisik. Anak memiliki kemampuan motorik kasar yang baik seperti anak suka bermain bola, berlari, dan melompat karena anak memang sudah terbiasa diberikan stimulus oleh orang tua. Dalam kemampuan motorik halus, anak tidak memiliki masalah. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan anak pada umumnya. Selanjutnya ada pada perkembangan bahasa. Anak memiliki kemampuan berbicara yang cukup baik, namun masih dalam pelafalan yang kurang tepat, dikarenakan anak memiliki masalah pada bicara. Anak sempat mengalami gangguan bicara atau speech delay dikarenakan kurangnya anak dalam mengekspresikan dirinya untuk mengkomunikasikan keinginannya. Namun, anak mampu untuk menyebutkan kata benda dan sifat secara jelas dan baik. Selanjutnya pada aspek sosial, anak tampak canggung dan tidak nyaman saat berkomunikasi, terutama pada orang yang baru dikenalnya. Seringkali kurang responsif terhadap sinyal sosial seperti ekspresi wajah atau intonasi suara. Anak juga merasa sulit untuk membangun hubungan dengan teman sebaya atau mempertahankan percakapan secara alami. Anak juga bisa menunjukkan kecenderungan untuk lebih suka bermain sendiri daripada berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Selanjutnya ada aspek perkembangan emosi. Anak memiliki emosi yang cukup stabil, namun anak terkadang menunjukkan kesulitan dalam mengekspresikan emosinya. Misal, ketika ia bosan, maka anak pergi dari tempat duduk dan tidak mempedulikan kondisi sekitarnya. Anak mudah mengalami perubahan suasana hati seperti ketika terlalu lama di ruangan atau diberikan instruksi, maka anak akan menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Anak juga mengalami kesulitan dalam memahami dan merespon perasaan orang lain sehingga interaksi sosialnya menjadi terbatas. Selanjutnya, pada perkembangan perilaku. Anak secara konsisten menunjukkan perilaku yang patuh dan kooperatif. Ketika diberikan instruksi atau perintah, anak umumnya merespons dengan positif dan berusaha melaksanakannya, meskipun terkadang membutuhkan waktu tambahan untuk benar-benar fokus pada tugasnya. Pada aspek perkembangan kognitif, pada hasil pengamatan mengenai aspek perkembangan kognitif anak, kami mengetahui anak mampu dalam mengenali sebuah bentuk bangun datar, warna, dan angka. Kemarin waktu asesmen kami melakukan pengenalan terhadap bangun datar seperti segitiga, balok, bangun ruang. Cukup. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada perkembangan persepsi. Jadi berdasarkan hasil penilaian perkembangan persepsi pada anak yang kami observasi, dapat disimpulkan bahwa anak telah menunjukkan kemampuan yang baik. Berdasarkan hasil penilaian perkembangan persepsi pada anak, dapat disimpulkan bahwa anak telah menunjukkan kemampuan yang baik. Anak juga menunjukkan pemahaman yang baik tentang posisi tubuh dan keseimbangannya. Oke, lanjut, yaitu program intervensi untuk anak. Yang pertama, aspek perkembangan yang diintervensikan pada Ananda Ardan berfokus pada sosial emosionalnya, dikarenakan pada saat di lapangan anak terlihat tidak memiliki ketertarikan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, pasif, mood anaknya sering berubah-ubah, dan juga tidak tertarik untuk berbagi sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk memfasilitasi perkembangan positif pada anak. Secara spesifik, intervensi ini dirancang untuk mengurangi frekuensi dan intensitas perilaku negatif yang sering ditampilkan oleh anak, terutama pada aspek yang pertama sosial emosionalnya. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk membantu anak belajar mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang lebih sehat dan sesuai dengan situasi. Waktu intervensi ini sekitar 2
2-3 kali yang kami lakukan kalau dihitung dari jumlah observasinya. Waktu intervensi kali ini yaitu 1 kali 45 menit. Jadi kami melakukannya 1 jam dikali 45 menit seperti itu. Maaf, untuk tadi itu 1 kali pertemuan 45 menit durasinya seperti itu. Oke, lanjut program intervensi untuk anak. Yang pertama sendiri peralatan yang kami disediakan sini adalah puzzle. Sebenarnya awalnya saya pikirkan untuk stiker ini, namun karena sepertinya tidak memungkinkan untuk lewat anak, jadi kami tidak menggunakannya, tidak jadi. Jadi kami hanya menggunakan puzzle yang biasanya yang disenangi oleh anak. Kemudian di sini ada ruang khususnya. Nah, ruang khusus ini sendiri sudah disiapkan oleh pihak sekolahnya tadi itu tersebut, terpisah dengan kelas-kelas lainnya. Yang intinya ruang sendiri kayak gitulah ada buat si anaknya tadi kami observasi. Nah, di sini tadi kami akan melakukan intervensinya menggunakan alat puzzle tadi. Oke. Selanjutnya kami memberikan program kepada anak dalam hal ini kemampuan sosial dan emosinya, jadi memberikan dampak baik dan positif agar anak ini mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Namun kami mengalami hambatan dalam pemberian interpretasi terhadap anak. Misalnya anak itu terkadang masih melakukan penolakan untuk bisa diajak bekerja sama dan bermain saat proses intervensi berlangsung. Kemudian anak juga menolak berbagi dengan aksesoris karena merasa kurang nyaman dan tidak senang saat anak bermain puzzle yang kami berikan. Kemudian anak menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi kurangnya kerjasama membuat anak masih belum dapat mencapai program implementasi yang kami berikan. Baik, kesimpulannya adalah program intervensi dini bagi anak berkebutuhan khusus di Paut Mutiara dengan penekanan pada seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay dan kesulitan sosial emosional. Berdasarkan hasil observasi awal, anak ini menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan bahasa ekspresif, terlihat dari kecenderungan untuk diam saat ditanya. Meskipun dengan pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan diri sendiri atau aktivitas sehari-hari, anak sering menggunakan gerakan seperti menunjuk atau menarik tangan orang dewasa untuk menyampaikan keinginannya. Dari aspek sosial emosional, anak tampak tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, pasif dan mood yang sering berubah-ubah, termasuk tidak tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ada intervensi yang dirancang untuk bertujuan mendukung anak dalam mengelola emosinya, meningkatkan keterampilan sosial, serta mengekspresikan perasaan secara lebih sehat dan sesuai konteks. Strategi yang diterapkan penggunaan permainan edukatif seperti puzzle yang dimiliki oleh anak dan penghargaan berupa stiker untuk mengomunikasi perilaku positif. Namun dalam pemberian robot ini tidak akan diberikan. Dan program intervensi ini dilaksanakan selama 45 menit dalam 1 kali pertemuan di ruangan khusus PAUD yang dirancang dengan suasana nyaman dan menarik, dilengkapi alat bantu, edukatif, buku cerita, dan media visual yang mendukung perkembangan anak. Intervensi ini diharapkan memberikan dampak positif kepada perkembangan anak, tidak hanya dalam aspek sosial emosional, tetapi juga kemampuan untuk berinteraksi secara aktif di lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Terima kasih.